Perhatikan jangan sampai mengenai bagian tengah ini. Ini boleh kita katakan ya, ini mohon dimaafkan ya. Boleh kita katakan putingnya begitu ya. Puting yang berbentuk seperti biji kacang ya, biji kacang tanah itu jangan sampai terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu buat para pemirsa dan para subscriber sekalian dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Zon Ben Hussein. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya hadir menemani para pemirsa dan para subscriber sekalian untuk berbagi ilmu, berbagi tips, dan berbagi pengalaman buat kita semua. Baiklah para pemirsa sekalian, video saya kali ini ya agak berbeda karena biasanya video saya membahas tentang kesehatan kaum pria, namun kali ini saya akan membahas tentang kesehatan kaum wanita. Wanita itu ada dua tipe ya fisiknya setelah mempunyai suami ya. Tipe yang pertama itu biasanya dia walaupun sudah mempunyai anak 5, tetapi dia punya fisik ya ataupun badan awet ya. Hanya sedikit saja perubahan pada bentuk fisiknya. Yang nomor 2 itu anak satu saja kadang dia punya fisik ataupun badannya akan berubah secara drastis. Nah itu tipe yang kedua ini biasanya perempuan itu yang pertama sekali perutnya akan membesar ya. Perutnya akan besar dan buah pepayanya akan mengendor. Nah jadi kita juga kaum wanita harus pandai-pandai merawat diri ya, agar diri kita tampil menarik di hadapan pasangan kita. Nah untuk itulah saya sajikan yaitu tips untuk mengencangkan buah pepaya yang ada pada wanita. Di sini akan saya perkenalkan terlebih dahulu bahan-bahan yang kita gunakan, cara meraciknya dan juga cara memakainya ataupun menggunakannya. Dan juga nanti di sini akan ada sedikit juga yaitu ramuan dalamnya, yaitu ramuan dalam ataupun ramuan untuk diminum. Baik. Yang pertama kita siapkan yaitu kunyit. Seperti ini kunyit. Seperti ini kunyit ya. Kita ambil ya. Yang kurang lebih ya 4 cm ya, satu ruas ya, 4 cm begini. Lalu kita siapkan bawang merah ya. Ini kena tidak bersiung, kita katakan 1 butir ya. Bawang merah seperti ini. Lalu kita siapkan madu murni seperti ini ya. Itu ya. Itu untuk bahan-bahan luarnya ya. Dan untuk bahan dalamnya kita siapkan yaitu halba. Nanti ya, halba ini kita apakan nantinya. Dan kita siapkan juga yaitu daun kelor. Seperti ini ya. Baik. Sekarang kita masuk pada tahap bagaimana cara meraciknya. Kita ambil kunyit ya, seperti ini. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Ini seukuran 4 cm ataupun 3 cm. Seperti ini ya, kita bersihkan. Lalu kita parut. Kita parut ya, setelah kita bersihkan, kita parut ya. Dapat nanti seperti ini dia. Ini dah ada yang saya parut ya. Dan kita ambil juga bawang merah tadi ya. Usahakan ketika kita menggunakan bawang merahnya, bawang merah kampung ya seperti ini ya. Jangan bawang merah packing ya. Kalau packing itu kan agak besar ya, mirip seperti bawang bombay. Maka kita ambil bawang merah kampung seperti ini. Demikian juga bawang ini terlebih dahulu kita buang kulit arinya, lalu kita cuci. Setelah itu kita parut. Kita parut juga bawang merah tadi ini ya. Setelah kita parut ya, kedua bahan tadi seperti kunyit dan bawang merah tadi, agar mendapatkan hasil yang lebih baik, lalu kita haluskan lagi dengan menggunakan gilingan batu seperti ini ya. Kita haluskan seperti ini. Setelah kita lihat benar-benar halus ya. Ini untuk mendapatkan hasil lebih baik ya. Setelah benar-benar halus, lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang lain ya. Atau kita pindahkan ke dalam wadah yang lain ataupun piring kecil. Kita siapkan, kita taruh seperti ini. Lalu kita tambahkan, kita tuangkan madu ke dalam
kunyit dan bawang merah yang telah kita haluskan tadi. Seperti ini. Kita tambahkan. Lalu kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata seperti ini ya. Kita aduk sampai rata. Kita aduk ya. Kita aduk sampai rata. Itu ya, kita lihat warnanya pun bagus, tekstur warnanya bagus begitu ya, karena kita menggunakan madu asli. Lalu siaplah untuk kita gunakan ataupun kita pakai. Cara memakainya ya, kita usapkan ya, kita usapkan dari bawah ya, dari bawah ini ya ke atas. Kita kulit buah pepaya ini kita usapkan ya seperti ini ya, dari bawah ke atas seperti ini ya, dengan sedikit agak kita remas-remas seperti itu, tapi jangan terlalu kuat ya, dengan sedikit-dikit agak kita remas begitu ya. Jadi perhatikan jangan sampai mengenai bagian tengah ini. Ini boleh kita katakan ya, ini mohon dimaafkan ya, boleh kita katakan putingnya begitu ya, puting yang berbentuk seperti biji kacang ya, biji kacang tanah itu jangan sampai terkena begitu ya, hanya bagian kulitnya saja. Itu ya, sambil kita remas-remas ya, kita remas-remas sedikit ya. Itu. Jadi lakukan ini setiap hari ya, setiap hari. Mudah-mudahan 15 hari kemudian akan kelihatan perubahannya begitu ya. Mudah-mudahan 15 hari kemudian akan kelihatan perubahannya, yaitu kita punya buah pepaya kencang, padat dan berisi. Dan mudah-mudahan juga ya, kalau kita cocok nanti ya, ramuan dalamnya membantu untuk membesarkannya begitu ya, untuk membesarkannya kembali begitu ya. Demikian. Jadi lakukan ini ya pada pagi hari ya. Pada pagi hari ketika kita selesai melakukan aktivitas kita seperti membuat sarapan ya, setelah suami kita, anak kita berangkat sekolah dan suami kita bekerja, maka kita sapukanlah racikan ramuan ini ya pada buah pepaya kita begitu ya. Ingat, jangan sampai mengenai yaitu putingnya begitu ya, puting susu begitu perlu kita katakan ya. Jadi untuk ramuan dalamnya kita rendam yaitu biji halba. Seperti ini biji halba yang kita rendam dengan menggunakan air panas. Seperti ini jadinya. Seperti ini jadinya ya. Seperti ini jadinya. Jadi kalau tidak ada halba, boleh juga kita gunakan daun kelor. Seperti ini ya. Jadi kalau untuk daun kelor ini, jadi kita gunakan sebagai sayur ya, ataupun nanti setelah kita gunakan sebagai lauk makan begitu ya. Ini juga membantu ya, membantu untuk menambah yaitu air susu begitu ya. Itu ini ya, daun kelor tadi. Jadi untuk halba tadi ya, seperti ini kita tuang ke dalam gelas ya. Kita tuang ke dalam gelas seperti ini, lalu kita minum. Kita minum ya. Boleh juga kita tambahkan sedikit ya madu ya, dan boleh juga kita tambahkan gula merah seperti ini ya. Gula merah, boleh kita tambahkan gula merah seperti ini. Itu. Jadi demikian para pemirsa sekalian ya, telah saya jelaskan, saya terangkan tadi ya, ramuan luarnya dan ramuan dalamnya gitu ya. Jadi ramuan luar tadi untuk mengencangkan ya buah pepaya yang ada pada wanita, mengencangkan, padat, dengan kencangnya nanti akan padat, berisi begitu ya, istilahnya kenyal, sintal begitu ya. Begitu. Jadi demikian para pemirsa sekalian ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sajikan ini ataupun yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah juga nantinya akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Maka saya pun Jun Ben Hussein akan segera pamit undur dari hadapan para pemirsa dan para subscriber sekalian. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.